Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fatima Zara Ali dengan NIM 23090150209 akuntansi S1 kelas E. Baik, selamat datang di video pembahasan UAS perilaku keorganisasian. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kasus menarik tentang bagaimana PT Dinamika Nusantara dapat membangun kinerja optimal melalui pendekatan perilaku organisasi. Nah, pembahasan ini akan mencakup 4 poin utama. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi dengan menggunakan konsep perilaku organisasi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana berbagai konsep seperti komunikasi, kerja tim, dan motivasi saling memengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga, merancang solusi terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi. Dan yang keempat, menyusun strategi implementasi dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Mari kita mulai, tapi sebelum itu saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasus yaitu membangun kinerja optimal di PT Dinamika Nusantara. Nah, PT Dinamika Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk berbagai sektor bisnis. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat selama 5 tahun terakhir, tetapi di balik kesuksesan tersebut terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Baru-baru ini CEO perusahaan Ibu Ratma menerima laporan bahwa tingkat turnover karyawan meningkat sebesar 20% dalam 1 tahun terakhir. Selain itu, hasil survei internal menunjukkan bahwa 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Ibu Ratma memutuskan untuk mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku organisasi di perusahaan. PT Dinamika Nusantara memiliki tim yang sangat beragam dari segi usia, latar belakang budaya, maupun pengalaman profesional. Walaupun keragaman ini seharusnya menjadi kekuatan, banyak karyawan merasa bahwa perbedaan dalam cara kerja dan komunikasi antar generasi menyebabkan kesalahpahaman. Beberapa karyawan mulai eh, Beberapa karyawan muda mengeluh bahwa ide-ide mereka itu sering diabaikan oleh rekan kerja yang lebih senior. Sebaik Sebaliknya, karyawan senior merasa bahwa karyawan muda kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka tidak memberikan kepuasan emosional. Banyak yang merasa beban kerja terlalu berat tanpa penghargaan yang sebanding. Selain itu, sebagian karyawan menyatakan bahwa gaya manajemen di perusahaan terlalu otoriter yang membuat mereka itu sangat enggan untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide baru. Beberapa pemimpin tim melaporkan bahwa suasana hati karyawan di kantor seringkali tegang, terutama ketika mendekati tenggat waktu proyek. Hal ini menyebabkan konflik kecil antar anggota tim yang seringkali berdampak pada produktivitas. Selain itu, banyak karyawan merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup dukungan emosional dari manajer mereka. Sebagai perusahaan teknologi, PT Dinamika Nusantara merekrut individu dengan kepribadian yang cenderung analitis dan kompetitif. Namun terdapat ketidakcocokan nilai antara beberapa karyawan yang mengutamakan kerja sama tim dengan yang lebih mengutamakan pencapaian individu. Hal ini sering memicu perselisihan dalam penugasan proyek besar. Salah satu masalah utama di perusahaan adalah adanya perbedaan eh, persepsi antara manajemen dan karyawan.
Manajemen merasa bahwa kebijakan yang diterapkan sudah cukup mendukung karyawan, tetapi sebagian besar karyawan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan jarak emosional antara manajemen dan tim operasional. Manajemen perusahaan telah menetapkan program insentif berbasis hasil, tetapi banyak karyawan yang merasa bahwa insentif ini tidak cukup untuk memotivasi mereka. Sebagian besar dari mereka lebih menghargai pengakuan atas kontribusi mereka, seperti penghargaan secara langsung dari manajer atau kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Beberapa proyek besar di perusahaan mengalami kegagalan karena kurangnya kerjasama tim. Anggota tim seringkali bekerja secara individual tanpa koordinasi yang baik. Selain itu, tidak ada sistem yang efektif untuk menyelesaikan konflik di dalam tim, sehingga masalah kecil sering berkembang menjadi masalah besar. Salah satu keluhan utama dari karyawan adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara manajer dan tim mereka. Pesan dari manajemen seringkali tidak jelas akan terlambat disampaikan, sehingga menyebabkan kebingungan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Banyak karyawan merasa bahwa gaya kepemimpinan di perusahaan tidak mendukung pengembangan individu. Sebagian besar pemimpin tim dianggap terlalu fokus pada hasil tanpa memperhatikan kebutuhan karyawan, seperti keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dalam beberapa kasus, beberapa karyawan merasa bahwa promosi di perusahaan lebih dipengaruhi oleh hubungan personal daripada kinerja. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada dan memengaruhi motivasi kerja. Konflik antar departemen menjadi hal yang sering terjadi, terutama ketika harus berbagi sumber daya untuk proyek. Negosiasi seringkali berjalan alot sehingga memperlambat penyelesaian proyek dan menurunkan semangat kerja karyawan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan sebagai konsultan organisasi yang ditunjuk oleh PT Dinamika Nusantara. Jadi tugas saya yaitu yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus yang telah saya bacakan tadi dengan menggunakan konsep perilaku organisasi. Baik, identifikasi masalah utama dalam organisasi. Berdasarkan kasus yang telah Bapak berikan, terdapat beberapa masalah utama dalam PT Dinamika Nusantara yang memengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama, tingkat turnover tinggi dan kepuasan kerja rendah, di mana di dalam kasus tersebut telah dijelaskan tingkat turnover karyawan meningkat sebesar 20% yang merupakan indikator rendahnya eh, retensi karyawan. Selain itu, survei menunjukkan bahwa 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja. Masalah ini menandakan adanya ketidakpuasan terhadap budaya kerja, beban kerja yang berat, dan penghargaan yang tidak seimbang. Yang kedua, kesalahpahaman dan konflik antar generasi, di mana di dalam kasus yang telah saya bacakan tadi, tim yang beragam dari segi usia dan pengalaman seharusnya itu menjadi kekuatan, tetapi justru menjadi sumber konflik. Nah, karyawan muda merasa ide mereka itu diabaikan, sementara karyawan senior merasa bahwa generasi muda kurang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ada gaya manajemen otoriter dan kurangnya dukungan emosional. Nah, di dalam kasus yang telah saya bacakan tadi, karyawan itu merasa gaya manajemen di perusahaan terlalu otoriter, membuat mereka itu enggan memberikan masukan. Selain itu, manajer dinilai kurang memberikan dukungan emosional, terutama ketika menghadapi tenggat waktu proyek yang ketat. Yang keempat, konflik dalam kerja tim, di mana di dalam kasus yang telah saya bacakan tadi, proyek besar sering mengalami kegagalan akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama tim. Konflik kecil tidak terselesaikan dengan baik sehingga berdampak pada produktivitas dan pencapaian target target proyek. Dan yang kelima, ketidakcocokan nilai dan fokus yang berlebihan pada hasil, di mana karyawan dengan nilai yang berbeda antara yang mengutamakan kerjasama tim dan yang fokus pada pencapaian individu.
seringkali mengalami perselisihan gaya kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada hasil, juga mengabaikan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Keenam, ada komunikasi yang tidak efektif, di mana pesan dari manajemen sering terlambat atau tidak jelas menyebabkan kebingungan dalam eh, pelaksanaan tugas. Ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan karyawan. Yang ketujuh, persepsi ketidakadilan dalam promosi dan insentif, di mana karyawan merasa promosi lebih dipengaruhi oleh hubungan personal daripada kinerja. Insentif berbasis hasil juga dianggap tidak cukup memotivasi karena kurangnya pengakuan langsung atas kontribusi mereka. Jadi, adapun soal yang kedua yang telah Bapak berikan, di mana soalnya itu saya akan menjelaskan hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi, misalnya komunikasi, kerja tim, motivasi, yang memengaruhi kinerja perusahaan. Jadi, beberapa konsep perilaku organisasi yang saling berkaitan dan memengaruhi kinerja perusahaan adalah yang pertama, komunikasi dan motivasi, di mana komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan karyawan memahami tujuan perusahaan dan merasa dihargai. Ketika kita berkomunikasi buruk, motivasi menurun karena karyawan merasa tidak didengar atau tidak tahu apa yang diharapkan. Yang kedua, kepemimpinan dan kepuasan kerja, di mana gaya kepemimpinan otoriter dapat menekan inisiatif karyawan dan menurunkan kepuasan kerja. Sebaliknya, kepemimpinan yang mendukung dan inklusif akan meningkatkan kepuasan serta motivasi. Yang ketiga, kerja tim dan konflik. Kurangnya koordinasi dalam tim menyebabkan konflik yang akhirnya menurunkan produktivitas. Konflik kecil yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi masalah yang sangat besar. Yang keempat, budaya organisasi dan nilai. Nah, budaya organisasi yang tidak menghargai keragaman nilai dan pendapat memicu ketidakcocokan antar karyawan, di mana karyawan yang merasa nilai mereka itu tidak sejalan dengan budaya perusahaan cenderung kehilangan motivasi. Baik, untuk soal yang ketiga, di mana soalnya itu kita akan memberikan solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi, serta saya akan menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Baik, solusi terintegrasi untuk masalah yang diidentifikasi yang pertama itu meningkatkan komunikasi internal. Solusinya itu kita akan mengadopsi alat komunikasi digital yang memungkinkan transparansi dan penyampaian pesan secara real time, mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan proyek dari perkembangan proyek dan mendengar masukan dari karyawan. Manfaatnya itu meminimalkan kebingungan, meningkatkan partisipasi karyawan, dan memperkuat hubungan antara manajemen dan tim. Yang kedua itu mengembangkan gaya kepemimpinan inklusif. Solusinya itu memberikan pelatihan kepemimpinan kepada manajer untuk menetapkan gaya kepemimpinan transformasional yang fokus pada pemberdayaan karyawan dan pengakuan atas kontribusi mereka. Manfaatnya itu meningkatkan motivasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung, dan membangun hubungan kepercayaan antar manajer dan tim. Yang ketiga, meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan. Solusi yaitu memperkenalkan program penghargaan non-monetary seperti memberikan kesempatan pengembangan karir melalui pelatihan. Manfaatnya itu karyawan akan merasa dihargai, yang meningkatkan kepuasan dan motivasi mereka. Yang keempat, membangun tim yang kuat dan kolaboratif, di mana solusinya itu mengadakan kegiatan tim untuk memperkuat hubungan antar anggota tim, mengembangkan sistem penyelesaian konflik yang melibatkan mediasi oleh pihak ketiga. Manfaatnya itu meningkatkan kerjasama tim dan mengurangi konflik yang dapat mengganggu produktivitas. Solusi yang kelima, menyelaraskan nilai organisasi, di mana solusi ini
kita akan membuat sesi orientasi untuk menyamankan persepsi nilai antara karyawan baru dan karyawan yang lama, mendorong dialog terbuka mengenai nilai dan ekspektasi. Adapun manfaatnya itu yaitu mengurangi ketegangan antar individu dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Baik, soal yang terakhir yaitu yang nomor 4, kita disuruh untuk menyusun strategi implementasi untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi rencana aksi jangka pendek saya itu dari 0 sampai 6 bulan. Yang pertama itu audit komunikasi, di mana evaluasi sistem komunikasi internal saat ini dan implementasi alat komunikasi baru. Yang kedua itu pelatihan kepemimpinan, di mana itu kita harus mengadakan pelatihan manajer untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang inklusif. Yang ketiga, kegiatan tim building, yaitu kita akan menyelenggarakan aktivitas tim building setiap bulan untuk memperkuat kerjasama tim. Yang keempat, pengakuan cepat, di mana kita akan memulai program penghargaan karyawan sederhana untuk memberikan umpan balik positif secara langsung. Dan rencana aksi jangka pendek 6 bulan ke atas. Yang pertama itu evaluasi budaya organisasi, di mana kita harus melakukan survei berkala untuk menilai kepuasan kerja dan budaya organisasi. Yang kedua, pengembangan sistem promosi, di mana kita akan mengembangkan kebijakan promosi berbasis kinerja yang transparan. Yang ketiga, kita akan melakukan pengelolaan konflik. Eh, Pengelolaan konflik ini kita akan membentuk tim khusus untuk menangani konflik internal secara profesional. Yang keempat, program pengembangan karir, di mana kita akan menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan baru. Baik, eh, demikianlah penjelasan mengenai UAS perilaku keorganisasian dengan studi kasus PT Dinamika Nusantara. Saya telah membahas masalah utama yang dihadapi organisasi, hubungan antar konsep perilaku organisasi, solusi yang terintegrasi, serta strategi implementasi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.